Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Sentral Citra Grand. Kita percaya bahwa Allah hadir di ibadah kita ini. Dan marilah kita sungguh-sungguh dalam beribadah dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi sebagaimana layaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, pastikan selama ibadah berlangsung tidak ada yang melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dan mungkin hal-hal yang lain. Yang ketiga, ikutilah ibadah dengan antusias lewat pujian dan penyembahan sebagaimana layaknya di gereja. Yang keempat, pastikan kita memiliki jaringan internet atau kuota yang cukup agar kita bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, pastikanlah kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan antusias sampai kita menerima berkat. Demikianlah aturan-aturan yang bisa kita ikuti selama beribadah online supaya kita bisa fokus menyembah Tuhan dan lebih lagi di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di
selamanya baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Yes Lord, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang setia, Allah yang hidup, juru selamat kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Bersama dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan antusias, amin. Bahwa dialah Allah sumber kekuatan kita selama-lamanya. Apapun kondisi kita, dia sumber kekuatan kita. Yes. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi
kekuatan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita dibajak, hati kita dibentuk, kita dikuatkan lewat firman-Nya yang hidup. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, berjumpa kembali hari ini dalam ibadah hari Minggu. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Dan kami percaya ibadah kami ini mengandung janji sebagaimana firman-Mu katakan. Untuk hari ini, di saat kami menghadapi berbagai macam pergumulan, kami percaya kuasa ibadah, berkat ibadah ada pada kami. Dan janji untuk kekekalan yang kami miliki. Karena itu Roh Kudus Engkau yang mengajar kami, biar lewat pemberitaan firman ini kami dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan. Dan kami semua semakin bergairah, sekalipun banyak pergumulan sedang kami hadapi hari-hari ini. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, berkati hamba-Mu, sehingga boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu perikop di dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang sering kita baca dan kita dengar, tapi hari ini kita mau belajar kembali supaya kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke 43, satu perikop yang cukup panjang. Saya tidak bacakan buat kita semua, saya akan bacakan sebagian dari ayat ini, dan setelah itu saya terangkan buat Bapak Ibu semuanya. Perikop dari kitab Markus pasal yang kelima, mulai ayat yang 21 ini, berbicara tentang pergumulan Jairus dan juga wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakanlah di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, menurut wanita yang sakit pendarahan ini, "Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ayat selanjutnya Bapak Ibu boleh baca sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, satu kisah cerita yang menarik di dalam perikop ini, bahwa ada seorang ayah yang mencintai anaknya, yaitu Yairus, kepala rumah ibadah sinagog, dan yang satu adalah seorang wanita yang berpendarahan, sakit pendarahan sudah 12 tahun. Setelah dua-duanya datang kepada Kristus, Alkitab berkata mereka disembuhkan dan anak Yairus pun yang telah mati dibangkitkan. Dari perikop dari kitab Markus pasal 5 ini, mari kita belajar beberapa hal penting berkaitan apa yang perlu kita bangun hari-hari ini sebagai orang percaya menghadapi berbagai macam pergumulan. Sekali lagi, dari perikop ini apa yang kita perlu pelajari supaya kita mengalami Tuhan dan mengalami perbuatannya yang ajaib dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hari-hari ini. Yang pertama, saudara, dari dua tokoh kisah dalam perikop ini,
yaitu Yairus dan wanita yang telah sakit pendarahan 12 tahun itu. Yang pertama yang kita pelajari dari kedua orang ini adalah begini Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa Yairus itu adalah seorang tokoh agama, pimpinan dari sebuah rumah ibadah sinagog. Artinya dia orang yang terhormat, yang dihormati dan punya pengaruh. Dia punya agama yang sangat hebat, punya keyakinan yang sangat kokoh, punya posisi yang penting di antara umat waktu itu. Tetapi Alkitab berkata pada waktu mengenai berbagai macam pergumulan khusus anaknya yang telah sakit, hampir mati, ketenaran nama baik, posisi keagamaan di antara masyarakat jauh di waktu itu tidak bisa juga menyelesaikan dari anaknya yang sakit. Wanita pendara 12 tahun juga sama. Alkitab berkata, Alkitab menceritakan sudah berulang-ulang dia kembali berulang-ulang ke tabib, hartanya habis untuk berobat, tapi Alkitab berkata toh tidak sembuh, justru keadaannya semakin memburuk. Dari kisah ini yang pertama yang kita perlu pelajari Bapak Ibu, sehebat-hebatnya manusia dan seberapapun banyak harta yang dimiliki, belum tentu menjamin keselamatan dan belum tentu menyelesaikan pergumulan hidup. Kurang hebat apa Yairus, seorang kepala rumah ibadah? Artinya dia teguh dengan keyakinannya. Artinya banyak orang yang menyertai dia di kota itu. Banyak pengikutnya maksud saya. Banyak relasinya, banyak orang-orang yang menopangnya. Tetapi itu Alkitab berkata, Yairus berkata tidak sanggup. Itu sebabnya dalam ketidakmampuan dan ketidaksanggupannya, ini hebatnya Yairus dan wanita yang sakit pendarahan. Alkitab berkata mereka menjumpai Yesus di tepi danau Galilea itu. Dan Yairus berkata, Tuhan datanglah ke rumahku karena anakku sakit hampir mati. Letakkan tanganmu saja ke atasnya, pasti sembuh dan tetap akan hidup. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun juga sama. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang, dia meninggalkan tempatnya dan masuk dan menjumpai Yesus dan berkata, kalau aku menjamah jubahnya saja, maka pasti sakitku ini akan sembuh. Yang kedua yang kita perlu pelajari bahwa kedua orang ini, sekalipun dia punya harta, dia punya pamor, punya kedudukan, dia orang hebat. Karena pergumulan hidup yang dihadapi dan dia merasa tidak sanggup mengatasinya, dia belajar rendah hati di hadapan Yesus Kristus. Yairus tersungkur di bawah kaki Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, dia minta dan memohon supaya Yesus hadir di rumah. Saudara yang Tuhan kasihi, bahasa kata tersungkur di depan kaki Yesus Kristus, dia hadir di depan Yesus secara telungkup begitu dan mencium kakinya, dan dia sangat menghormati Yesus. Dan dia merasa bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dan karena penghormatan penghargaannya memandang Yesus yang adalah orang yang hebat itulah. Dan merasakan dirinya bahwa Yairus tidak ada apa-apanya. Pada akhirnya kerendahan hati itulah yang mendatangkan berkat dan mujizat itu. Saudara yang Tuhan kasih, perlu kita sadar bahwa yang namanya pergumulan hidup itu datang kepada siapa saja. Baik kepada Yairus, kepada wanita sakit pendarahan, dan pergumulan hidup itu bisa datang tidak hanya kepada siapa saja, tapi juga kapan saja. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Siapa sangka sampai hari ini mulai munculnya virus pandemik di Indonesia bahkan luar negeri, dan sampai sekarang juga nggak selesai. Tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara dengar baik, ini penting.
Tetapi hari ini kabar baik buat kita, belajar kepada Yairus dan seorang wanita ini. Mari datang sama Yesus. Menyadari ketidakmampuan kita, menyadari keterbatasan kita, menyadari kita ini siapa, sekalipun kita ini kadang-kadang berkata kita hebat. Datang sama Yesus dan berkata, Guru, aku tidak sanggup. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku butuh Engkau. Belajar rendah hati, mengakui keterbatasan kita masing-masing, dan kita berkata, saya tidak sanggup. Aku butuh Tuhan hadir di rumahku. Aku butuh Tuhan menolong hidupku. Aku sudah lelah dengan pergumulan. Aku sudah capek dengan berbagai macam tantangan hidup. Dan aku butuh Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah hati yang hancur. Orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jemaat yang Tuhan berkati, yuk kita rendah hati. Membawa hati kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi kesanggupan kami kalau Engkau menolong kami. Itu hebatnya perikop ini. Yang kedua Bapak Ibu, Yairus berkata begini, letakkan tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Itu kata Yairus. Kata seorang wanita yang sakit pendarahan, ayat 28 berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Pada waktu Yairus berkata, letakkan tanganmu saja ke atas anakku. Anaknya masih sakit dan ada di rumah. Dan pada waktu wanita ini berkata, asal saja ku jamah jubahnya. Wanita ini belum menjamah jubah Yesus. Apa ini? Ini perkataan apa? Pernyataan apa? Ini yang disebut pernyataan atau pengakuan yang disebut iman dan percaya itu. Hebat. Yairus datang kepada Yesus dengan kepercayaan dan dengan iman yang sungguh. Dia berkata, Guru, Tuhan, letakkan tanganmu ke kepala anakku, saya pasti sembuh dan tetap hidup. Begitu hebat iman dan pengharapannya. Wanita ini berkata, asal ku jamah jubahnya saja, saya pasti sembuh. Satu iman yang hebat, satu keyakinan kepercayaan yang hebat, yang muncul di saat Yairus punya pergumulan yang berat, yang muncul di saat wanita ini punya penderitaan yang hebat. Saudara, dalam situasi seperti sekarang ini atau pergumulan apapun di tengah-tengah rumah tangga kita, yang perlu kita bangun, yang perlu kita pupuk terus bertumbuh adalah iman orang percaya. Mari belajar kepada Alkitab. Di dalam kitab Matius pasal 21 dikatakan di sana bahwa kalau kamu memiliki iman, kamu bisa berkata kepada persoalan ini beranjak. Yesus kalau berjumpa dengan orang-orang yang bermasalah waktu itu, Yesus selalu berkata, jadilah seperti imanmu atau yang kamu imani. Jadi dalam situasi seperti ini, di saat kita menghadapi berbagai macam pergumulan, yang perlu kita terus tumbuhkan adalah iman orang percaya. Yang perlu kita lepaskan oleh perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan iman. Letakkan saja tanganmu atas anakku, kata Yairus, pasti sembuh dan tetap hidup. Asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Sekali lagi, ini iman, ini percaya kepada Yesus Kristus. Waktu diperkatakan belum mengalami apa-apa, tapi memperkatakan perkataan-perkataan iman, akhirnya muncullah sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Saudara, dalam situasi seperti ini sekali lagi, yuk tambah-tambahkan iman setiap hari. Dengan cara apa? Pada ayat yang ke-27, Alkitab berkata begini, wanita yang sakit pendarahan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus
Berita tentang Yesus yang melayani di sekitar daerah Galilea, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Berita itu datang kepada wanita yang sakit pendarahan ini. Pada waktu dia mendengar berita itu, maka berita yang dia dengar tentang Yesus menimbulkan keyakinan iman yang hebat, yang pada akhirnya dia bertindak dan ada di tengah kerumunan orang-orang banyak itu. Saudara yang Tuhan kasih, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kita tidak akan pernah iman kita bertumbuh, tidak pernah kita punya iman yang kokoh kalau kita tidak pernah mendengar firman yang hidup. Di dalam sebuah survei bahwa masa-masa sekarang ini di dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tingkat kekhawatiran, tingkat kecemasan, tingkat ketakutan, dan tingkat keputusasaan itu 60% lebih, 63% lebih. Kenapa kok itu terjadi? Karena setiap hari mendengar berita yang menakutkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan. Tiap hari kita lihat televisi, lihat koran, kita baca media, yang muncul hanya berita-berita yang menakutkan. Karena apa yang kita dengar berita yang menakutkan, yang kita lihat berita yang menakutkan, maka munculnya kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan. Kalau ini terus menghantui pikiran kita, muncul di telinga kita terus, maka yang muncul yang kuat adalah kekhawatiran, kecemasan. Itu sebabnya yang perlu kita perhatikan di masa-masa sekarang adalah duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, membangun iman yang kokoh, duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah sumber kekuatan kita. Saya tidak melarang saudara mendengar berita, melihat berita, saya tidak melarang itu. Tapi kalau porsi itu lebih banyak dikerjakan, tidak heran kalau muncul berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Mari mengerti firman hari ini. Yang perlu dibangun di tengah-tengah rumah tangga kita hari ini adalah, mari kuatkan iman anak saudara. Suami-suami kepala rumah tangga, bangun iman istrimu, bangun iman pribadimu, bangun iman orang-orang yang di tengah-tengah rumah tanggamu. So kalau engkau punya iman yang kokoh, engkau akan bisa melewati berbagai macam pergumulan yang berat selama hidup di dalam dunia ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 kita melihat tokoh-tokoh iman. Siapa itu tokoh-tokoh iman? Tokoh-tokoh iman adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjalani kehidupan di bumi dalam tugas pelayanan, tetapi sekaligus tugas misi pelayanan kemanusiaan, tapi sekaligus mereka juga menghadapi berbagai macam pergumulan yang berat. Tapi Alkitab berkata dia menang pada akhirnya. Kenapa dia menang? Karena imannya menjadi kuat. Contohlah Nuh. Nuh dipanggil Tuhan mendesain sebuah kehidupan baru bersama bahteranya. Tidak ada hujan, tidak ada mendung. Tapi karena iman dan percayanya akan firman Allah yang dia dengar, dia kerjakan terus, pada akhirnya Nuh selamat. Kalau Nuh tidak memiliki iman yang kokoh, dia akan goyah karena situasi sekitar, karena tantangan, cemoohan yang begitu hebat, dia akan goyah. Tapi karena imannya kokoh, imannya kuat terus, akhirnya disebut dia tokoh iman. Dan ditaruh di pasal 11 kitab Ibrani disebut tokoh-tokoh iman. Saya berdoa hari-hari ini sekali lagi yang perlu dibangun tidak hanya knowledge, pemikiran, tapi iman orang percaya. Di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan, siapakah yang bisa mengalahkan dunia ini? Yang bisa mengalahkan dunia ini hanyalah iman orang-orang percaya. Imanlah yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan berbagai macam pergumulan dunia. Karena itu saya titip pesan buat kepala-kepala rumah tangga, bangunlah iman di tengah-tengah rumah tangga.
Ajak mereka mendengar suara Tuhan dan dekat dengan Tuhan, supaya semua diberkati dan kuat menghadapi berbagai macam pergumulan. Ingat baik bahwa kalau kita mau kuat menghadapi berbagai macam pergumulan, iman kita harus kokoh. Kalau kita pengen melihat mujizat demi mujizat di tengah-tengah pergumulan, iman kita harus hebat dan kuat. Bagaimana caranya? Dengar suaranya, bangun persekutuan yang mantap dengan Tuhan, maka Anda akan diberkati oleh Bapa di surga. Yang ketiga dari perikop ini, saudara, yang kita perlu pelajari adalah Yairus berkata, Tuhan datanglah ke rumahku karena anakku telah sakit. Dan wanita yang sakit pendarahan ini tinggalkan rumahnya dan berjumpa dengan Yesus. Memang berbeda, yang satu mengundang Kristus ke rumahnya, yang satu tinggalkan rumahnya dan mencari Yesus. Saudara, kenapa? Sebenarnya tidak jadi persoalan mau mengundang atau menjumpai Yesus, nggak jadi persoalan. Yang penting di sini intinya adalah bahwa dua-duanya merindukan Kristus menjamah hidupnya. Karena begini Bapak Ibu, apalagi ini wanita yang sedang sakit pendarahan. Jadi tidak mungkin bahwa seorang wanita Yahudi mengundang seorang pria atau mengundang Yesus datang ke rumahnya. Apalagi seorang wanita yang sakit pendarahan, sangat tidak mungkin. Itu sebabnya wanita ini menjumpai Yesus di saat Yesus sedang perjalanan menuju ke rumah Yairus. Tapi yang saya mau katakan begini, hebatnya Yairus adalah, Guru datanglah ke rumah. Aku butuh Tuhan, aku butuh guru menjamah anakku, menumpangkan tangan alas anakku. Dan Alkitab berkata pada ayat-ayat yang selanjutnya, Yesus hadir di rumah Yairus, dan sesampai di rumah Yairus, Alkitab berkata ayat 41, lalu dipegangnyalah tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kehadiran Kristus di rumah Yairus, Alkitab berkata, akhirnya terjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Pelajaran yang ketiga yang kita mau ambil, saudara, dalam situasi seperti ini, undang Kristus hadir di hidupmu. Undang Kristus hadir di tengah-tengah rumah tanggamu. Undang Kristus hadir di tengah-tengah persekutuan hidupmu. Itu yang terpenting dalam situasi hari-hari ini. Kalau engkau pengen kuat, kalau engkau pengen melihat mujizat, kalau engkau pengen melihat Tuhan berperkara, undang Kristus hadir di tengah-tengah rumah tanggamu. Saya percaya kalau Kristus hadir di tengah-tengah rumah tanggamu, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib. Saya sudah sering kali bilang, apa yang terjadi dengan Yesus hadir di kota Nain? Anak muda, anak seorang janda itu telah dibangkitkan dari sebuah kematian. Dan kota Nain berkata, yang seperti ini aku belum pernah lihat. Dan hari ini aku melihatnya. Kenapa? Karena Allah telah melawat umatnya di kota Nain. Yang terjadi adalah kebangkitan dan sukacita yang luar biasa. Di saat Yesus hadir di pesta Kana, apa yang terjadi? Alkitab berkata, sukacita melimpah dan persoalan pernikahan telah teratasi. Apa yang terjadi di saat murid-murid sedang ketakutan dan mereka ada di satu ruangan yang dalam kondisi terintimidasi? Yesus hadir di sana setelah Yesus bangkit. Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu, jangan takut. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Mari lihat apa yang terjadi di saat para murid-murid Yesus terombang-ambing di Danau Galilea dengan perahunya malam itu. Yesus hadir dan danau pun menjadi teduh. Kenapa? Kehadiran Kristus. Saudara yang Tuhan kasih, sekali lagi hari ini saya mau sampaikan, di masa-masa sekarang ini
kekuatan kita hanya kalau kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Saudara boleh punya segala-galanya, tapi tanpa Kristus, saudara tidak akan menemukan kekuatan yang sejati. Saudara boleh punya apapun di bumi ini, tapi tanpa kehadiran Kristus, kita nggak menemukan yang namanya berkat, damai, sejahtera yang abadi. Apalagi masa-masa sekarang, masa-masa yang sangat sukar ini, kita nggak punya pilihan lain. Setiap hari kita hanya berkata begini, Tuhan hadirlah dalam hidupku, Tuhan datanglah dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Mari Tuhan berjalan bersama aku, Tuhan pimpinlah aku, peganglah tanganku, bawalah aku, teguhkanlah aku. Nggak ada cara lain. Karena Alkitab berkata orang-orang yang menghadirkan Kristus, Alkitab berkata diberkati, dikuatkan Tuhan, dan pada akhirnya dia memenangkan pergumulan-pergumulan yang ada. Sekali lagi, jangan lupakan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga supaya kita diberkati Tuhan. Yairus menghadirkan Kristus, kematian diubah menjadi sebuah kehidupan. Ya. Dan wanita yang sakit pendarahan mendatangkan Kristus di dalam hidupnya, di jalan itu pun mengalami mujizat yang hebat dan luar biasa. Karena itu hari ini dengar baik, 3 perkara ini harus menjadi berkat di dalam hidup kita baik-baik. Belajar rendah hati, melihat kekuatan, kemampuan, keterbatasan kita, dan datang kepada Tuhan dan berkata, aku butuh Tuhan. Yang kedua, bangun iman setiap hari. Setiap hari bangun iman dengan Tuhan yang hebat. Dan yang ketiga, dengar baik, hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka akan melihat perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Kiranya renungan firman hari ini memberkati kita. Siapapun saudara, apapun pergumulanmu dan apapun tantangan kita hari-hari ini, gak ada cara lain. Bangun iman yang kokoh, belajar rendah hati, dan hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita bersama-sama nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, katakan Engkaulah kekuatan dalam hidupku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan.
kekuatanku, sukacitaku. Biar musik pelan-pelan saja. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apapun pergumulanmu, mari belajar rendah hati. Mari miliki iman yang kokoh bahwa Dia sanggup menolong kita. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu setiap hari, maka Tuhan akan berperkara di tengah-tengah rumah tanggamu dan hidupmu. Kau yang ada pergumulan beban berat hari-hari ini, kau yang sedang menghadapi kesuntukan hidup, kau boleh taruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, aku datang di hadapanmu dengan iman dan percaya. Mari Tuhan datang di tengah-tengah rumah tanggaku, di tengah-tengah keluargaku, hidupku. Aku perlu mujizat, aku perlu pertolongan, aku perlu jalan keluar. Kalau engkau orangnya, yuk datang sama Tuhan seperti Yayus datang sama Tuhan. Bapak berkati tangan-tangan yang terangkat hari ini dan yang menaruhnya di dadanya. Jamah hidup, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan pertolongan hidup kami orang-orang percaya di masa-masa saat ini, masa-masa sehari-hari. Kami percaya dan menyatakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau hidup, Engkau sanggup menolong, memberikan jalan keluar, menguatkan, mengkokohkan, serta membuka pintu berkat buat hidup kami di masa-masa sekarang ini. Berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami, sembuhkan kami, dan buka pintu berkat buat kami di hari-hari ini. Turunkan langsung saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semua, di masa-masa sekarang adalah masanya kita belajar rendah hati. Di masa-masa sekarang adalah masa kita membangun iman yang kokoh. Dan di masa-masa sekarang waktunya kita menghadirkan Tuhan sungguh-sungguh dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan berkati semua kami yang telah mendengar firman hari ini. Biar firman yang hidup dan yang berkuasa itu tinggal dalam hidup kami, terus menguatkan kami hari-hari kami. Kami semakin luar biasa buat Tuhan dan buat keluarga serta pelayanan dan kehidupan kami hari-hari mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya kita semua diberkati lewat pujian, penyembahan, bahkan firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan info sepekan kegiatan gereja. Yang pertama, kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Komsel online. Komsel online ini terbuka bagi seluruh jemaat. Oleh karena itu kita mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Komsel ini diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pengumuman mengenai penundaan ibadah secara langsung atau secara bersama-sama, kami mengumumkan bahwa sampai saat ini penyebaran COVID-19 cenderung terus naik di daerah Jakarta dan Jawa Barat, khususnya di Bekasi. Melihat situasi terkini dan menimbang kebijakan Sinode GBI agar gereja-gereja lokal GBI bertindak hati-hati dan bijak, maka gereja kita telah memutuskan bahwa ibadah langsung di gereja ditunda sampai waktu yang akan diumumkan nanti. Gereja mengambil kebijakan ini demi kebaikan seluruh jemaat dan sebagai bentuk tanggung jawab pada pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Dan ibadah minggu tetap diadakan lewat YouTube yang ada, dan ibadah Komsel dan doa pagi diadakan lewat aplikasi Zoom, dan semua kegiatan masih tetap berjalan seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, demikian kegiatan info kegiatan kita dalam seminggu dan sepekan ke depan. Kiranya kita selalu diberkati dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan saya berdoa supaya sepanjang minggu ini selalu kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berkata, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap
jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami percaya Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber mujizat, sumber kebenaran yang setiap hari kami jumpai, dan Tuhan pasti memberkati kami. Kami membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, menuntun langkah-langkah kami supaya kami kuat di dalam Tuhan. Menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah rumah tangga pribadi mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, mengkokohkan, memberkati kami orang-orang percaya. Kegiatan gereja kami sepanjang minggu juga Tuhan memberkati, sehingga kami boleh melakukan pelayanan, kegiatan personal orang-orang percaya dalam berkat dan bimbingan Tuhan. Hari ini kami terus berdoa buat negeri kami, berkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya belas kasihan Tuhan ada pada bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan dari segala keterpurukan dan diberkati dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih sekarang, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah yang melimpah datang dari Bapa di sorga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Semua ini berkati bersama saya berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.